supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Suara saya agak seksi, saudara. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, saudaraku. Ketika saudara berbicara tentang yang namanya anointing for dominion, yang satu ini saudara nggak pernah bisa lewatkan. Tanpa ada yang satu ini, saudaraku, you're not gonna be able to get there. Itu yang saya sebut sebagai prayer and fasting. Doa puasa, Pak. Doa puasa. Dengar baik ini, saudaraku. Orang Kristen yang tidak berdoa, orang Kristen yang level disiplin doa dan puasanya rendah, powermu kecil. Saya ulang ya, saudaraku. Sebagai orang Kristen, kalau level doamu, disiplin puasamu kecil, powermu kecil, saudaraku. Ketika kita berbicara sepanjang 1 bulan ini tentang yang namanya anointing for dominion, Ibu, sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, apa sih anointing for dominion, Pastor? Kayaknya bahasanya terlalu muluk-muluk. Sesederhana ini, Pak. Have you ever been in your condition dalam hidup saudara? Seperti saya, Pak. Ada waktu-waktu dalam kehidupan saya yang saya bisa berkata, if God doesn't help me, I cannot do it anymore. Ada waktu-waktu dalam kehidupan kita ini, saudaraku, jujur. Kadangkala mau nyembah, kadangkala mau teriak, kadangkala mau doa saja, yang keluar yang bisa hanya air mata dan tetesan air mata saja. Kita hanya bisa berseru, Lord, Tuhan. Gak ada kata-kata yang bisa keluar lagi, Pak. Di saat-saat yang seperti itu, dengar baik apa yang saya katakan ini. The anointing for dominion adalah jenis pengurapan yang bisa membawa saudara untuk berkata-kata atas masalah saudara. Dan masalah saudara mau tidak mau, dia suka tidak suka, dia harus tunduk dan melakukan apa yang saudara katakan. But for that to happen, untuk semua itu bisa terjadi, saudaraku, you cannot skip this part. Namanya adalah doa dan puasa. Bahkan saudaraku, kalau saya boleh katakan, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, tahu prinsip yang satu ini. Sebelum dia memulai pelayanannya, dia bahkan tidak berani memulai pelayanannya sampai di satu titik Tuhan bawa dia masuk 40 hari 40 malam, Pak. Roh Kudus tarik dia. Roh Kudus bawa Yesus mengasingkan diri di padang gurun 40 days, 40 nights. Ibu, kakinya bertekuk lutut. 40 hari 40 malam dia tidak makan, dia tidak minum. Maafkan saya, saudaraku, izinkan saya mengatakan ini. Kalau Tuhan yang kita sembah saja butuh doa dan puasa, siapa kita ini manusia mengatakan kita tidak membutuhkannya? Yang mengerti katakan amin. Tidak heran, saudaraku, sejak dari Yesus keluar dari padang gurun, saat itu kemanapun dia pergi, tidak pernah ada di dalam pelayanan Yesus. Ketika dia mulai terjun melayani, ketika dia berjalan, tidak pernah ada waktu, Pak, di mana
orang banyak tidak mengikuti dia. Kenapa? Dimanapun dia pergi, apapun yang dia katakan, perkataannya disertai dengan tanda dan mujizat. Saya berdoa pribadi lepas pribadi di tempat ini sore hari ini. Saya berdoa bukan kata-kata sia-sia yang keluar dari mulutmu. Saya berdoa sore hari ini ketika engkau berbicara, power and authority, kuasa dan otoritas menyertai saudara. Kenapa doa puasa saudaraku? Dalam doa puasa ada spiritual leverage. Ketika saudara berdoa puasa, oh yes, tingkat kuasa dalam hidupmu ditambahkan saudara. Dan kuasa dalam hidup saudara menentukan otoritasmu. Sama-sama kira-kira saudara kalau saya berbicara, Pak Presiden kasih perintah sama menteri. Menteri jalan enggak saudaraku? Jalan ya, jalan. Saya mau tanya saudaraku, kalau ada Pak RT, kalau ada Pak Lurah Pak, pakai bajunya sama seperti Pak Presiden, ngomongnya persis sama, gayanya ditirukan sama. Kira-kira dia memerintah Pak Menteri jalan enggak Pak? Forget it. Jangan berharap. Kenapa saudaraku enggak jalan? Otoritasnya enggak nyampe. Yang mengerti katakan amin. Dalam kehidupan kita ada masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kau hadapi. Dengar baik, kalau otoritasmu di atas masalahmu, maka tantanganmu harus tunduk di bawah engkau. Murid-murid Yesus saudaraku berusaha untuk menirukan Yesus. Mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi coba buka ayatnya Matius 17. Kita lihat ayat yang ke-19. Boleh bantu saya jemaat Tuhan baca dengan suara yang keras 2-3. Kemudian bertanyalah mereka apa saudaraku? Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saya bisa bayangkan saudaraku, murid-murid Yesus mungkin sudah tirukan gayanya Yesus. Yang mengerti aminnya yang mantap. Murid-murid Yesus mungkin sudah tirukan intonasinya. Yet nothing happen. Nothing happen. Karena yang namanya power and authority, kuasa dan otoritas itu tidak bicara skill khotbah yang bagus. Power and authority tidak bicara seberapa hebat kemampuan yang kau miliki. Tidak berbicara tentang strategi yang luar biasa. Power dan otoritas saudaraku sesederhana seberapa dekat engkau dengan sumber kuasa. Your connection to the source of power will give you power. Dan tidak pernah ada yang namanya shortcut saudaraku. Yang satu ini hanya bisa kau lakukan dengan doa dan puasa. Itu sebabnya di ayat yang ke-20. Apa kata Yesus? Coba baca dengan suara keras 2-3. Ia berkata kepada mereka apa? Karena kamu kurang percaya. Ya, sederhana Pak. Mujizat-mujizat yang saya tahu terjadi di gereja kita ini saudaraku. Bukan terjadi karena orang-orang yang pandai. Yang mengerti katakan amin. Yang saya lihat mujizat yang terjadi saudaraku. Ada seorang ibu di kota Jogja saudara. Tiba-tiba dapat telepon. Ibu ini luar biasa saudaraku. Usianya sudah 65 tahun. Kalau saudara satu ketika pergi ke gereja kita di kota Jogja. Saudara melihat ada seorang penari tamborin. Yang sudah ibu-ibu. Itu ibu ini. Usianya 65 tahun. Masih aktif melayani Tuhan. Berdiri di depan bersama dengan yang muda-muda. Yang muda-muda aja ngeper saudaraku. Dia masih melayani sampai hari ini. Jadi jemaat gereja kita di kota Jogja sudah belasan tahun saudaraku. Satu ketika dia mendapat sebuah telepon saudara. Dia mendapat sebuah telepon dari kakaknya. Satu pemberitaan yang mengejutkan saudaraku. Tiba-tiba tanpa ada sebab khusus saudaraku. Kakaknya di rumah koma. Kolaps saudaraku. Koma langsung dilarikan dengan ambulans. Dibawa ke rumah sakit ke Semarang, saudaraku di Semarang. Sampai di rumah sakit didiagnosa, dinyatakan saudaraku.
penyumbatan jantung 100%. Dokter sudah angkat tangan. Penyumbatan jantung sudah 100%, saudaraku. Nggak ada harapan, dokter hanya bisa bilang, ibu ikhlaskan saja. Panggil keluarga datang, semuanya dipanggil datang karena sudah nggak ada pengharapan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Operasi apapun sudah percuma. Penyumbatan sudah 100%. Posisi bapak ini koma, mau dibawa ke Singapura, mau dibawa kemanapun sudah percuma karena kondisi sudah tidak memungkinkan, saudaraku. Ibu ini dari Jogja berangkat ke Semarang, Roh Kudus berbicara dalam hatinya. Dia ibu biasa, saudaraku. Dia ibu sama seperti saudara yang ada di tempat ini. Dia orang yang sederhana. Tapi Roh Kudus berbicara dengan kuat di telinganya dan dia berkata, puaskah kamu hanya dengan duduk di gereja dan mendengarkan firman di setiap hari Minggu? Ini saatnya kamu jadi pelaku firman. Wah, dia kaget, saudaraku. Tapi dia tahu itu suara Roh Kudus. Suara itu berbicara semakin kencang. Sangat mudah bagi kamu ngomong amin, haleluya, teriak paling kencang. Tapi ini saatnya kau jadi pelaku firman, katanya. Ibu ini merasa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kondisi sudah tidak memungkinkan 100% penyumbatan. Iya, kalau saya tumpang tangan berdoa sembuh. Lah kalau bablas gimana, saudaraku? Jujur, saudara, secara manusia ibu ini berkata, dia bersaksi. Saya hanya bisa berkata, Tuhan, kalau engkau yang berkata-kata, bagianku adalah percaya dan melakukannya seperti perkataanmu. Sampai di Semarang, saudaraku. Saudaranya sudah ada di ICCU, saudara tahu kondisi seperti itu sangat terbatas kunjungan yang bisa orang boleh masuk, saudara. Tapi karena saudara, dia request untuk masuk, diizinkan masuk. Ibu yang sederhana ini, saudaraku, dia hanya tumpangkan tangan. Sudah tidak bergerak, saudara. Tidak ada tanda-tanda memungkinkan untuk bisa bangun kembali. Dia cuma tumpangkan tangan, saudaraku, dan dia berkata, di dalam nama Yesus, apa yang diajarkan firman Tuhan oleh pendetaku di gereja ini yang dia katakan persis, saudaraku. Firman Tuhan berkata, tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia tumpang tangan atas si sakit dan si sakit harus sembuh. Dia tumpangkan tangan, saudaraku. Dia pulang, nothing happen. Hari yang kedua, saudaraku, tiba-tiba dia mendapat sebuah telepon. Dia kaget. Karena dia lihat 024, saudara, Semarang. Deg-degan, saudaraku. Hanya 2 kemungkinan. Bablas atau sembuh. Dia terima telepon. Dia kaget, saudaraku. Dengan suara yang sangat lemah, sekalipun suaranya masih sangat lemah, suara di telepon itu berkata, halo, ini aku. Sekalipun suaranya begitu lemah, saudaraku, tapi dia tahu itu adalah suara kakaknya yang terbaring koma, tidak ada pengharapan. Di hari yang kedua itu, saudaraku, setelah dia tumpangkan tangannya, kakaknya terlepas dari dokter boleh katakan apapun, di hari yang kedua bangkit kembali, saudaraku. Bangun dari komanya. Kalimat pertama yang dikatakan kepada ibu ini, doamu manjur, aku diberi kesempatan kedua untuk bangun kembali. Boleh saya dengar tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Raja di atas segala raja. Wow, ibu ini ibu biasa, saudaraku. Kalau kita berbicara mujizat yang terjadi di gereja ini, saudara, saya melihat orang-orang yang sangat sederhana. Ada seorang anak muda, saudaraku. Berbulan-bulan dia sudah keluar dari tempat kerja lamanya, nggak dapat pekerjaan. Datang ke gereja kita, kok ya pas, datang bulan Januari, firman Tuhan bicara mujizat besar, itu masih oke. Saya tuh kadang suka bercanda sama jemaat, saudara. Datang bulan kedua Februari, firman Tuhan bicaranya kemarin apa yang datang, saudaraku? Apa?
benih profetik. Diajarkan nabur, ngasih persepuluhan, ngasih janji iman. Saya udah geli sudah. Saya kalau lihat jemaat baru kayak gini saya udah ketawa aja saudaraku. Bertahan gak bertahan nih. Yang mengerti saudaraku. Seringkali di gereja itu kalau sudah bicaranya keuangan, tiba-tiba tanduknya keluar semua saudaraku. Jemaat baru ini saudaraku datang. Bulan Februari dengar firman Tuhan. Bicaranya tentang keuangan saudara. Yang saya kaget. Orang sederhana saudaraku. Yang saya kaget. Dia bukan memutuskan keluar dari gereja. Dia justru memutuskan mendekat. Dia cari full timer gereja kita dan dia bertanya. Ajarkan saya apa itu persepuluhan. Ajarkan saya bagaimana kalau saya mau menabur benih profetik. Saudara tahu apa yang dia lakukan saudaraku? Dia belajar. Dia mulai memberikan persepuluhan. Nggak berhenti sampai di situ saudara. Ini saya untungnya saudaraku, saya nggak ada bersama dengan dia. Dia datang ke gereja, suara Tuhan berbicara keras dalam hatinya. Tabur, Tuhan taruh jumlah tertentu dalam pemikirannya. Tabur, dia ngomong Tuhan, ini uang terakhir yang aku punya. Setelah itu, kalau aku nggak dapat pekerjaan, habis sudah. I don't have anything anymore. Tahukah saudara suara itu berkata apa saudaraku? Ini jiwa baru loh saudaraku. Jiwa baru. Tapi dia duduk seperti saudara. Dan suara itu terus terngiang-ngiang. Tabur. Dia katakan Tuhan aku mau belajar taat. Dia pergi ke ATM saudaraku. Dia buka ATM. Dia masukkan kartu. Berapa banyak dari saudara yang tahu Tuhanmu ngerti berapa isi uang yang ada di rekening saudara. Yang mengerti katakan amin. Jumlah yang disebutkan saudaraku untuk ditabur persis sama dengan jumlah yang tersisa saudaraku. Itu kalau saya ada di sana, saya langsung ngomong tuh sama orangnya, nak berhikmat sedikit. Loh jujur loh saudara, ini bukan nabur dari kelimpahan loh saudara. That's what life. Itu yang terakhir yang tersisa saudara. Ketika itu ditaburkan, setelah itu mau makan pakai apa dia udah nggak tahu saudara. Itu kalau saya ada di sana saudaraku. Kadang pendeta kalah beriman loh saudara sama jemaat saudaraku. Dia buka saudaraku, dia lihat rekeningnya dia ketawa saudara. Dia ketawa dan dia katakan oke Tuhan. Dia taburkan, dia transferkan semuanya saudaraku. 1 minggu saudara. Dari sejak dia mentransferkan, dia menabur benih profetik. 1 minggu sejak dari hari itu persis. Tiba-tiba dia ditelepon saudaraku. Ditelepon oleh salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia ini saudaraku. Perusahaan internasional. Dikatakan langsung, kamu diterima. Hari ini juga kamu boleh datang ke kantor. What you can say saudaraku? Kadangkala saudara dalam hidup ini. Just believe. Even when you do not understand. Just believe. Kenapa saudara percaya? Tahukah saudara? Tuhan yang kau sembah, dia Bapa yang baik, yang rencananya di dalam Yeremia mengatakan tidak ada satupun rancangannya yang adalah rancangan kecelakaan atas hidupmu. Ketika engkau belajar percaya, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia. Sekalipun apa yang kau pikirkan yang namanya kebaikan tidak seperti yang kau harapkan, dengar baik. Dalam kasus dari anak muda ini, dia tidak pernah mengerti apalagi yang harus dia makan setelah dia transferkan semuanya. Tapi dengar baik saudaraku, dia tahu. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Ada satu anak muda lagi sama persis saudaraku. Ini banyak jiwa baru saudaraku hari-hari ini. Tuhan kirimkan. Ini juga sama, baru. Masuk gereja kita itu bulan Januari. Sama, dengar khotbah yang sama. Great Miracles. Bulan Februari sekali lagi dengar firman Tuhan. Belajar untuk memberi persepuluhan. Belajar untuk menabur saudaraku.
7 bulan saudara bisa bayangkan, dia ini seorang makelar properti. Makelar properti Bu, kadang kita bisa dapat banyak, kadang benar-benar gak ada apa-apa. Tapi yang satu ini sudah 7 bulan, dari sejak bulan Mei sampai bulan Desember, zero. Dia berhasil menjual 1 pun saudaraku. Zero. Januari datang ke gereja saudaraku. Dia dengar firman Tuhan, bulan Februari awal ditantang untuk belajar memberikan persepuluhan. Kita taat saudara. Saya tuh takjub loh. Bolehkah saya mengapresiasi setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini? Saya bangga jemaat keluarga Allah adalah jemaat yang radikal. Jemaat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan jemaat yang benar-benar belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dia melangkah saudaraku. Belajar memberikan persepuluhan dengan kondisi yang ada. Tahukah saudara, baru dia melangkah di bulan yang sama Pak, dalam 1 bulan, selama 7 bulan, 0. Di bulan yang sama, sejak dia belajar memberikan persepuluhan, bulan itu juga dia berhasil menjual 24 unit rumah saudaraku. Ini sampai saya tuh sampai baca kesaksiannya tuh saya ulang-ulang lagi saudaraku yang benar. Tapi enggak berhenti sampai di situ saudaraku. Di bulan yang sama dia berhasil menjualkan 27 unit rumah saudara. Di bulan yang sama. Bulan berikutnya enggak berhenti saudaraku, mujizat terjadi. Justru ketika dia belajar untuk menabur janji iman. Tahukah saudara, yang terjadi lebih gila lagi saudaraku. Dalam 1 bulan dia berhasil menjual 72 unit rumah. 7 months, 7 bulan, zero. Dan karena dia berhasil menjualkan 72 unit rumah, perusahaan tempat dia bekerja Pak, sampai geleng-geleng kepala dan dia katakan, diberikan hadiah saudaraku dari pemilik perusahaan itu sebuah sepeda motor saudara. Tapi bukan hanya itu, sudah lama bapak ini saudaraku kepengen punya rumah sendiri. Bosnya datang, panggil dia dan ditanya saudara, mau punya rumah apa enggak? Kira-kira kalau saudara jadi orang ini apa jawaban saudara? Mau banget gitu saudara. Orang Solo tuh kalau ngomong keluar ininya saudara. Mau banget gitu saudaraku. Bapak ini langsung menjawab, mau Pak. Tahukah saudara, bukan hanya 1 unit sepeda motor. Bosnya mengatakan, kamu boleh berhak memilih 1 rumah. Boleh dicicil berapa kali terserah kamu. Setiap bulan mau nyicilnya berapa terserah kamu. 0% bunga saudaraku. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dalam hidup ini kadang saudaraku, what you need is to trust in Him. Percaya bahwa Allah yang kau sembah punya jalan dan rencana yang kadang rencananya di luar cara pikir manusia, tapi rancangannya tidak ada satupun yang mendatangkan hal yang buruk dalam hidup saudara. Tapi kadang saudaraku, percaya saja gak cukup. Pernah saudara mengalami dalam kehidupan saudara, saudara sudah lakukan semuanya, you do everything. Percaya sudah pastor, persepuluhan sudah, saya nabur sudah. Semua dari A sampai Z, gereja katakan apapun saya berusaha untuk taat sudah. But nothing happen. Itu yang terjadi dalam diri saya saudaraku. 5-6 tahun yang lalu saudaraku. Sebelum saya pindah ke kota ini saudara, saya mengalami hal yang sama. Kayaknya saya pernah ceritakan kisah ini, saya lupa saudaraku. 5-6 tahun yang lalu saudaraku, kira-kira saudara, sekitar 5-6 tahun yang lalu saya pindah ke Jakarta. Sejak dari 3 tahun, 4 tahun sebelumnya, Pak Obaja itu sudah memanggil saya beserta dengan Pak Jonathan. Pak Obaja sudah sampaikan, Yonatan Nita, tolong pindah Jakarta, urus gereja yang di Jakarta. Saya langsung lihat suami saya langsung ngomong sama suami saya, kalau pindahnya sendiri aja enggak apa-apa, ini pindah, sudah bawa pasukan saudaraku. Saat itu saya katakan kepada Pak Obaja, kasih kami waktu berdoa Pak. Karena enggak gampang bagi saya saudaraku.
Jogja itu ibarat kata, di sini Bapak Ibu yang sudah punya anak boleh lambaikan tangan. Anak pertama itu ya apa sih saudara di hati? Saudara mengerti maksud saya? Jogja itu bagi saya itu seperti ibaratnya anak pertama saudaraku. Enggak gampang saudara. Enggak gampang, saya tahu, enggak gampang. Saya hanya katakan waktu itu saya belajar untuk taat kepada pemimpin dan saya katakan kepada Pak Obaja, izinkan kami, kasih kami waktu untuk berdoa. Dan benar saudaraku, Pak Obaja senyum, gak apa-apa, doa aja. 3 tahun berturut-turut saudaraku. Di sini ada gak yang makelar tanah? Boleh lambaikan tangan? Ada. Ada makelar properti di sini? Enggak ada. Kira-kira aja saudara, saya ingin tanya ke saudara. Kalau jual properti Pak, susah masih wajar enggak Pak? Masih wajar ya? Wajar lah ya. Kondisi seperti ini kadang enggak segampang itu juga ya dapat buyer. Kira-kira loh saudara, kalau mau beli properti, ada uangnya, 3 tahun berusaha, susah. Itu wajar apa enggak wajar saudaraku? 3 tahun gereja di Jogja saudaraku. Jogja itu sudah saking penuhnya saudara. Sampai saya tuh jujur gak enak sekali. Jemaat itu saking, kursi-kursi ini penuh sekali saudaraku. Begitu penuhnya, kadang jemaat itu duduk sampai maaf kata saudara, harus di depan toilet saudara. Karena udah gak cukup. Kami sampai harus bawa kursi dijajar-jajar saudaraku, sampai mencapai ke toilet. Dan jemaat duduk di sana. Kadang saya sebagai hamba Tuhan Bu, saya kalau lewat pas ada di toilet, saya mau masuk, saya sampai salami jemaat dan saya katakan Pak maaf ya. Sampai harus duduk di depan toilet. Saudara tahu apa jawaban jemaat? Saya itu kadang takjub saudaraku. Mereka hanya mengatakan, Pastor, sudah bisa datang di sini menyembah Tuhan saja, kami sudah bersyukur. Kadang kalau saya dengar jawaban seperti itu di hati tambah gak enak lagi saudaraku. Saya tuh sampai ngomong Tuhan ya ampun, tempat sudah gak cukup. Kasih kami tempat Tuhan. 3 tahun loh Pak, kami cari tempat. Bukan cuma mau beli saudaraku, sewa juga oke. Yang mana aja oke. 3 tahun, berpuluh-puluh kali sudah sampai datang di depan notaris tinggal erek tanda tangan. Ada aja gak tahu gimana caranya cancel saudara. 3 tahun. Semua jalan kami di Jogja ditutup oleh Tuhan saudara. Sampai-sampai akhirnya Pak Jonathan, lah mau ya apalagi saudara, hari Minggu sudah 5 kali ibadah, ini tempat udah gak cukup, ya sudahlah buka ibadah ke-6 hari Sabtu saudaraku. Saudara kalau di Jogja itu ibadahnya 6, hari Sabtu ada ibadah. Kami antar full timer sampai bercandaan, wah ini kalau gak cepat-cepat dikasih Tuhan tempat, ini bisa-bisa Pak Jonathan suruh buka ibadah ke-7 hari Jumat gitu saudaraku. Lama-lama mana hari Minggu, mana hari Jumat, hari Senin, hari Kamis gak tahu gitu saudaraku. Saking tempat gak cukup, mau gimana lagi? 3 tahun sudah jalan kami ditutup. Di saat yang bersamaan, di Jakarta ini, sudah tahu, posisi Jakarta itu jemaat masih kecil. Sekitar berarti itu 10 tahun lalu saudaraku. Kita itu posisi masih di Cideng. Di Cideng, di Ruko, itu paling jemaat cuma 100, gak ada 200 orang aja gak ada saudara. Tapi gak tahu gimana, dibuka pintu begitu cepat, bam. Jakarta ini dikasih tanah terus, dikasih tempat terus. Saya sampai geleng-geleng kepala saudaraku. Saya cerita sama Pak Obaja ini gimana Pak? 3 tahun, gak dapat tempat. Saudara tahu jawaban Pak Obaja apa? Sambil senyum, saudara kenal Pak Obaja kan? Kalau saudara yang sudah kenal Pak Obaja, saudara tahu saudara. Sambil senyum, dia dengan santainya ngomong, Nita katanya, mau minta tanda apa lagi? Udah dibilang suruh pindah Jakarta kok, udah taat aja, pindah, udah ditutup 3 tahun, mau ditutup berapa tahun lagi pintunya katanya saudara. Saya sampai ketawa saudara. Waktu-waktu itulah dimana kami berdoa saudara. Sampai saya sampai di satu titik saudara, saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, oke. Hati saya mantap. Saya ngomong sama Tuhan, saya akan pindah ke Jakarta dengan satu permintaan ini Tuhan. I make a deal with him. Berapa banyak dari saudara yang tahu Tuhan kita Tuhan yang terikat dengan covenant. Dia Tuhan yang paling suka membuat perjanjian saudaraku.
I make a deal with him. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan oke, saya pindah ke Jakarta dengan satu catatan. Saya minta kepada Tuhan, when I go to Jakarta, you take care of Jogja. Saya ngomong sambil nangis saudara waktu itu. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, Jogja Tuhan yang ambil alih. Tuhan urus Jogja. I don't know how. Saya nggak tahu gimana caranya, you just take care of Jogja. Saya pergi ke Jakarta saudaraku. Di Jakarta ini 6 bulan saudaraku. Masih belum ada tanda-tanda Jogja mendapat tempat. Disitulah saudaraku, untuk pertama kalinya saya berteriak kepada Tuhan. Saya bukan marah saudaraku. Tapi saya datang di hadapan Tuhan. Saya menagih janji Tuhan. Saya katakan Tuhan, itu posisi saya ada di Jogja saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, I don't know, I don't care. Sebelum Tuhan berbicara, sebelum saya dengar jawaban dari Tuhan, mau berapa jam, mau berapa hari, saya enggak akan keluar dari kamar ini. Sampai saya dengar suara yang dari Tuhan. Sekitar jam 9 malam saya berdoa saudaraku. Saya berseru kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Saya hanya bisa nangis saudaraku. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, you promise me. Dan Tuhan yang saya kenal tidak pernah tidak, dia selalu menepati janjinya dalam kehidupan saya. You promise me. Sampai kira-kira sekitar jam 3, jam 4 pagi saudaraku. Tiba-tiba saya dengar satu suara berkata di telinga saya saudaraku. Jelas sekali suara itu ngomong, Nita, berani enggak doa puasa 100 hari? Saya kaget saudara. Tapi tanpa 1, 2 saya enggak pikir panjang, saya katakan Tuhan, I will do it. Saya akan lakukan sejauh you keep your promise. Besoknya saudaraku, saya enggak tunggu. Besoknya saya langsung putuskan, saya ambil doa puasa saudara. Saya tahu saya sudah enggak bisa kerjakan apa-apa lagi saudaraku. 3,5 tahun kami berusaha saudara. Nothing happen. Dana tersedia. Kita sungguh-sungguh serius. Puluhan kali kita hampir deal. Sama sekali tidak terbuka pintu saudaraku. 100 hari saya berdoa puasa itu adalah salah satu doa puasa yang paling menantang bagi saya saudaraku. Kenapa saudaraku? Satu ketika di tengah doa puasa saudara. Saya tengah malam tidur saudara. Saya itu seperti kayak mimpi. Mimpi tapi mimpi. Pernah gak sih saudara mimpi tapi mimpinya tuh nyata sekali. Mimpi itu kayak ini mimpi apa mimpi ya gitu. Begitu nyata mimpinya saudaraku. Saya itu ketika dalam mimpi saya lihat satu sosok saudara. Semacam kayak satu sosok gitu bentuknya seperti kayak gabungan antara burung tapi kayak orang tua kayak gimana lah. Intinya ada sosok muncul dari benak saya dalam mimpi saya itu. Saya hanya tengking saudaraku dalam nama Yesus pergi. Saya tahu kayak sosok ini tuh berusaha menyerang saya saudara di mimpi saya itu. Saya katakan pergi. Hilang saudaraku. Saya terbangun seperti kaget saudaraku. Dan mimpi itu seperti kayak kuat sekali di benak saya saudara. Gak berapa lama setelah itu, tiba-tiba Pak Jonathan itu pergi ke Jogja, saudaraku. Plafon di kamar kami itu bocor, saudara. Hujan bocor. Difoto sama Pak Jonathan dengan tujuan dikasih ke tim suruh memperbaiki. Setelah difoto diambil, saudaraku, Pak Jonathan lihat, diperbesar. Pak Jonathan tuh merasa ini gambar kok aneh ya. Saya di Jakarta, dia di Jogja, dia kirimkan fotonya, saudara. Dia kirim. Begitu dia kirim saya langsung telepon, saya bilang, sayang gak bercanda, ini apa? Saya bilang, saya marah sama dia, saya pikir dia nakut-nakuti saya saudaraku. Ini apa? Saya bilang, gak bercandaan, bercanda ya bercanda tapi gak keterlaluan. Saya bilang, ini foto apa? Saya bilang, yang Pak Jo gak tahu saudara, foto yang dia kirim itu sama persis penampakan yang saya lihat di dalam mimpi saya saudara. Jadi ketika Pak Jo kirim saya foto itu, spontan saya kaget saudara. Kamu gak bercandaan, ini apa? Saya bilang. Itu ternyata foto dari plafon bocor diperbesar saudara. Munculnya gambar yang saya lihat di mimpi saya saudara. Saya sudah tahu saudaraku, ini peperangan roh. Tapi gak berhenti sampai di situ saudaraku.
Saya gantian berangkat ke Jogja. Pokoknya semua itu kalau sudah saya ke Jogja, Pak Jo pulang dari Jogja, sesuatu terjadi. Saudara. Saya pulang dari Jogja, saya balik saudara. Kali ini bukan plafon lagi, saya balik ke rumah saya di Jogja. Pantry rumah itu kan biasa dari kayak semacam marmer, saudara tahu ya. Marmer itu kalau ketumpahan, cairan atau apa, kopi lah, kecap apa, itu bekas saudaraku. Nah, saya berpikir ya sesederhana itu saja. Yang saya heran saudaraku, kok saya lihat-lihat ini tumpahan. Saya ambil fotonya Pak Jo, saya deketin, saya panggil Pak Jo. Sayang, sama. Jadi bukan hanya di plafon rumah saya, pindah ke pantry saya saudaraku. Itu waktu-waktu yang merupakan satu tantangan bagi saya saudaraku. Itu peperangan roh begitu rupa dalam hidup saya. Enggak jarang saudaraku malam hari gitu tiba-tiba saya bisa lihat satu sosok. Saya tahu saya sedang diserang saudaraku. Rumah kami di Jogja itu sering kami datang. Enggak pernah sebelumnya seperti itu. Masuk rumah saudara baunya udah kemenyan saudara. Baru masuk enggak apa-apa saudaraku. Cuman masuk aja saudaraku. Ini di sini sudah bulu kuduk berdiri semua. Saya sampai bilang kurang ajar pergi kamu. Ini rumah saya bilang saudaraku. Itu peperangan begitu rupa saudaraku. Setiap saya pulang dari Jogja, pasti sesuatu terjadi. Pak Jo pergi ke Jogja, pasti sesuatu terjadi. Dan itu terus berlangsung, saudara. Sampai kalau saya nggak salah hari ke-50 sekian, saudara. Tiba-tiba Pak Jo telepon saya posisi di Solo. Pak Jo ngomong sama saya seperti ini, sayang berdoa. Kenapa? Ini siang hari ini, kita akan ketemuan dengan owner dari JCM, tempat yang kita pakai sekarang, saudara. Siang ini kita akan ketemuan. Begitu Pak Jo ngomong seperti itu, saya nggak tahu gimana saudaraku. Air mata menetes. Dari mata saya air mata menetes. Saya tahu dalam hati saya berkata, yes, Tuhan sudah menjawab doa saya. Malam harinya saudaraku, saya ditelepon Pak Jonathan. Dia hanya katakan sepatah kata aja saudaraku. Satu kata aja saudara, saya sudah tahu. Dia cuma berkata seperti ini, sayang, haleluya katanya. Hari itu langsung tanda tangan, deal saudaraku. Kita diberi tempat di JCM, tempat yang tadinya enggak ada. Dari pihak mall hanya berkata, gereja butuh berapa meter, kami sediakan. Kita jawabnya juga enggak tanggung-tanggung saudaraku. Saat itu kami jawab, mall bisa sediakan berapa meter, kami ambil. Nah, karena udah gak ada tempat saudaraku. Tapi itu luasan yang terbesar lebih dari tempat ini saudaraku. The Star itu saudara. Kira-kira mungkin muat lebih dari 2000-an orang lah. Tempat ibadah di Jogja itu saudaraku. Dengar baik saudara. Dalam kehidupan kita. When you face, ketika saudara menghadapi pintu tertutup. Naik ke atas saudara. Ayat 21 Matius 17 coba kita lihat bersama-sama. Lihat bersama-sama. Boleh dibaca yuk, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir dengan doa puasa. Ada jenis masalah yang tidak bisa diusir dari keluargamu kecuali dengan doa puasa. Ada jenis tantangan yang tidak bisa dihancurkan dari hidup saudara kecuali dengan doa puasa. Level doa puasa itu akan membawa engkau naik pada level kuasa yang lebih tinggi. Level kuasa yang lebih tinggi mendatangkan otoritas untuk saudara memerintah atas masalahmu. Yang mengerti, boleh saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang saudara, kalau kita sudah ngerti yang namanya puasa itu penting. Gimana sih cara puasa yang benar? Coba senggol kiri kanan katakan Pak, puasa. Puasa. Ayo puasa. Gereja kita nanti akan dimulai 40 hari puasa. Kasih salam sekali lagi. Kamu juga puasa. Ini yang saya tantang saudara. Kasih salam lagi sekali lagi kiri kanannya katakan. Aku aja puasa kok. Ini tiba-tiba semua pada. Yang pertama saudaraku, yang pertama. Bagaimana puasa yang benar? Yang pertama, doa dan puasa yang disertai dengan kekudusan. Apa yang dimaksud?
Yang satu ini saudara nggak bisa main-main. Kekudusan itu faktor yang menentukan akses kuasa itu dibuka atau ditutup. Saudara. Kekudusan. Kekudusan itu yang akan menentukan whether or not you gain access to power. Itu sebabnya Tuhanmu itu disebut apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kok enggak disebut Bu? Roh penyabar. Roh baik hati. Roh hikmat. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin mengatakan, this is who I am. Coba buka ya, 1 Petrus 1 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 6. Multimedia yuk baca sama-sama 2, 3. Yes. Doa puasa yang tidak disertai kekudusan, percuma. Percuma saudara. Lebih baik gak usah doa puasa. Kenapa? Ketika saudara berdoa puasa, hanya ketika saudara menjaga kekudusan hidupmu, you can access power. Otherwise, useless. Apa yang Tuhan mau? Coba lihat saudara. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Baca sama-sama ya, bantu saya. Suara saya sudah semakin seksi saudara. 2, 3 yuk. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Bolehkah saya ubah kata-kata di sini sebagai ini saudaraku? Engkau mencintai keadilan, engkau mencintai kekudusan dan membenci dosa. Tidak melakukan, tidak berbuat dosa, itu tidak sama dengan benci dosa. Orang tidak berbuat dosa bisa jadi, satu, gak ada kesempatan. Yang mengerti katakan amin. Loh bisa jadi loh saudaraku, gak berbuat dosa memangnya karena gak mau. Loh bisa jadi karena belum ada kesempatannya aja. Bisa ya? Bisa. Orang gak berbuat dosa bisa jadi gak berani. Yang mengerti katakan amin. Orang gak berbuat dosa bisa jadi sudah kena batunya, jadi males ngulang lagi. Tapi orang yang benci dosa itu beda. Halo, halo. Kalau kau benci dosa itu bukan bicara perbuatan. Benci dosa itu bicara hati. Dari dalam dirimu engkau memutuskan tidak akan berbuat dosa. Ketika dosa itu ada di depan matamu, karena engkau benci dosa, ya sudah di depan matamu, enggak kau ambil. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama saudaraku dengar baik, benci dosa, cintai kekudusan. Orang yang seperti ini, Alkitab berkata dalam hidupnya minyak pengurapan Tuhan itu turun. Anointing for dominion turun. Anointing ini yang akan membuat saudara naik di atas orang yang ada di kiri kanan. Tuhan berkenan, Tuhan angkat hidup saudara. Kalau sudah bicara yang satu ini saudaraku, nggak bisa ditipu saudara. Ini bicaranya udah bukan lagi saudara pakai akal, saudara mau strategi, saudara mau gimana-gimana. No. Either you have it, you don't have it. That's it. Hanya bisa didapat dengan kau jaga kekudusan. Yang pertama, doa puasa. Kalau saudara mau gain access to power, gak bisa enggak. Jaga kekudusan hidupmu. Kekudusan berbicara tentang apa saudaraku? Dengar, saudara di tempat ini, saudara yang masih ngerokok. Sebagai hamba Tuhan, saya harus berkata saudaraku, tinggalkan rokok. Buang rokok. Pastor, kok nabrak? Kok senggol? Enggak senggol, saya selalu mengatakan saudaraku, nabrak saudara. Beneran saya tabrak. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Coba dengar baik-baik saudara. Pemerintah aja mengizinkan untuk menjual rokok. Depannya tuh tulisannya apa? Halo? Ditulisin apa saudaraku di situ? Aman untuk kesehatan gitu. Tulisannya apa? Toko-toko kalau jual rokok tulisannya apa saudaraku?
membunuhmu. Loh, pertanyaan saya saudaraku, kadang tuh orang Indonesia tuh aneh ya saudara. Saya tuh kadang bertanya-tanya loh, itu bisa dibaca nggak sih saudara? Hah? Loh, gambarannya aja coba saudara lihat. Gambaran rokok itu depannya apa saudara? Saya ada ngeri loh saudaraku. Dikasih gambaran apa sih? Orang terkena kanker, apa itu namanya? Tenggorokan, kanker paru-paru. Kita aja ngelihat gambarnya ngeri kok. Pemerintah aja jualnya ditulisin, membunuhmu. Loh, pertanyaan saya loh, udah ada tulisannya membunuh kok masih dibeli? Ya loh? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Allah Roh Kudus tidak bisa turun, tidak bisa bersemayam di baitnya yang tidak kudus. Oh, maafkan saya saudaraku. Pastor, kok keras sekali? Oh, keras. Keras saudaraku. Kenapa? Orang Kristen, kalau kau berani jadi orang Kristen, sama-sama jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen setengah tiang. Kenapa? Kalau kau jadi orang Kristen setengah tiang, engkau akan jadi fokus sumber bulian iblis. Saudaraku. Orang Kristen yang sudah berani menyatakan dirinya orang Kristen, tapi tidak berani untuk tinggalkan dosa, sama dengan saudara maju perang tanpa semua selengkap senjata peperangan. Saudara. Habis. Saudara itu ibaratnya mengibarkan bendera tinggi-tinggi. Hei, aku di sini, serang aku. Saudara. Bodoh sekali. Kalau saudara sudah berani jadi orang Kristen, tinggalkan dosa. Enggak ada pilihan yang lain. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dari tempat ini aminnya yang paling mantap. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dosa apa lagi saudaraku? Jangan kompromi. Dosa pornografi. Orang boleh enggak lihat. Laptop saudara hati-hati. Zaman sekarang TV itu enggak kepake saudara. Di rumah saya TV itu enggak pernah. TV itu di rumah saya cuma pajangan saudara. Di sini siapa yang masih nonton TV? Jarang ya. Kebanyakan sekarang nontonnya apa? Loh, hanya di genggaman tangan, saudara. Kan? Kita udah gak perlu lagi nonton TV, gak perlu lagi kemana-mana. Sudah tinggal ngambil di genggaman tangan. Hati-hati apa yang saudara lihat. Jaga kekudusanmu. Pornografi buang jauh-jauh. Yang berikutnya lagi apa? Pastor, saya enggak kok yang begituan. Saya enggak rokok, saya enggak narkoba, saya enggak pornografi. Oke, that's good, saudaraku. Dengar baik-baik yang satu ini. Jangan simpan kebencian. Bedanya apa saudara? Itu secara rohani. Sama seperti ngerokok. Saya tulis di sana. Membunuhmu saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan akar pahit. Jangan simpan dendam saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab mengatakan, bukan saya yang ngomong. Alkitab mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni engkau. No choice. Jadi yang pertama, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, bagaimana puasa yang benar? Puasa dalam roh. Nah ini sudah. Ternyata puasa itu ada dua jenis. Puasa jasmani dan puasa dalam roh. Puasa jasmani itu gimana saudaraku? Puasa nahan lapar. Puasa enggak makan. Tapi dengar baik-baik saudara. Puasa yang tidak disertai doa sama dengan diet. Oke? Senggol kiri kanan. Suami-suami yang datang sama istrinya, senggol istrinya. Nah, kata pendeta. Puasa yang gak disertai doa sama dengan, nah, yang ngomong saudaraku. Puasa jasmani saudaraku, itu cuman gak nahan, supaya nahan lapar aja saudara. Itu sebabnya gak heran, buka puasa balas dendam saudara. Kalau puasa saudara hanya jenis yang seperti ini, biasanya saya udah hafal saudara. Antara kira-kira jam 3, jam 4 sore saudara. Itu kalau dengar suara ting 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 ting, Pak bakso lewat, wah, itu godaannya tinggi sekali saudaraku. Puasa kalau hanya nahan lapar jam 3, jam 4 itu pencobaan paling besar saudaraku. Itu waktu-waktu krusial, itu waktu-waktu di mana saudara akan berkata, kayaknya Tuhan tahu hatiku, kayak gitu saudaraku. Yang penting kan udah berusaha, gitu saudaraku.
Kalau puasa saudara hanya nahan tidak lapar, ini pun kalau dilakukan dengan benar saudara. Loh, dunia medis mengatakan loh saudara, puasa itu baik loh. Betul ya? Ketika puasa dilakukan dengan benar, loh itu mendatangkan kebaikan, itu detoksifikasi saudara, tubuh. Dan itu baik. Asal dilakukan dengan apa bu? Benar. Lah masalahnya, orang sekarang tuh kadang saya kalau lihat jemaat puasa tuh ya ngeri loh saudara, kalau habis makan saudara. Habis buka puasa ya saudaraku, ngulek sambal 10 biji saudara. Masa Indomie, makan sabe barengan Indomie. Nah itu apa enggak ini saudara. Makanya lakukan dengan benar. Jasmaninya aja harus benar saudaraku. Tapi puasa dalam roh yang membedakan seperti ini saudara. Puasa dalam roh. Saudara tekan yang jasmani. Segala sesuatu yang rohani kau tingkatkan. Tambah jam doanya. Tambah jam baca firmannya. Banyak-banyak bahasa roh. Itu baru puasa yang benar. Jangan puasa, cuma nahan gak makan. Habis itu doanya gak ada, malah jam nontonnya ditambah saudara. Bahkan saya tantang saudara. Kalau puasa saudara benar, saya tantang yang satu ini. Saudara coba. Pada saat saudara puasa, bukan cuma nahan lapar saudara. Tekan lapar. Maksudnya yang jasmaninya ini ditekan, dikecilkan saudaraku. Setelah itu saya tantang tambahan, bukan cuma gak makan. Coba saudara pantang hal-hal yang saudara suka. Apa yang saudara suka? Terserah. Itu sangat bagus sekali. Saudara di sini, zaman sekarang tuh kalau nonton sukanya nonton apa? Kayaknya telenovela udah ketinggalan zaman ya. Udah gak ada telenovela. Sekarang sukanya nonton film Korea. Nah, coba kalau saudara puasa, tantang diri saudara sendiri. Biasanya sehari kalau nonton film Korea 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kalau nggak ikut besok kerja, nggak ditutup itu saudara. Saya tantang saudara, saya tantang. Sambil puasa saudara nahan lapar. Saudara makin banyak waktu berdoa. Mulai pangkas waktu jam nontonmu. Saya dulu pernah saudara, Dasar saya orangnya suka shopping saudara. Saya pernah satu ketika saudaraku. Tuhan tuh tantang gak susah-susah saudara. Loh tiap orang kan beda-beda saudaraku. Tiap orang beda-beda. Tuhan tantangnya itu gak susah-susah. Saya disuruh puasa, tapi Tuhan ngomong 1 bulan gak boleh shopping sama sekali. Loh bagi orang yang gak doyan shopping, bapak-bapak kayak suami saya gitu saudaraku. Tuhan bicara gak boleh shopping, haleluya saudaraku. Suami saya itu kalau diajak shopping paling gak enak saudaraku. Kalau diajak shopping Pak Jonathan itu ya saudaraku, dia itu baik sekali saudara, sangat sayang. Setiap kali saya mau pergi, dia selalu katakan, udah sini, ditemenin saudara. Tapi justru karena ditemenin saya jadi sungkan beli saudaraku. Jadi kalau bawa Pak Jonathan saudaraku, shopping itu bukannya ditemenin saya merasa tenang sudah, ditemenin. Lah karena setiap ditanya, ini sama ini bagus mana? Gak ada yang bagus dua-duanya katanya saudaraku. Langsung nafsu shoppingnya hilang saudara. Layang saudaraku. Tiap orang saudara, Tuhan itu tahu yang terdalam. Bagi saudara yang mana? Yang mana? Sebagian dari saudara, puasa ngomong kata-kata sia-sia. Halo? Ketika saudara gak makan, bukan cuma ditambah jam doanya, nih hati-hati nih. Hati-hati. Dikit-dikit ngomong-ngomongnya langsung, dikit-dikit keluar, dikit-dikit kebun binatang, dikit-dikit apa segala macam sudah. Puasa ngomong sia-sia. Saya tantang sudah. Kalau saudara lakukan yang satu ini, saya jamin. Sebagian banyak dari antara jemaat Tuhan tanya sama saya seperti ini, Pastor, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Saudara tahu, mau tahu cara cepat dengar suara Tuhan? Oh gampang sudah. Gampang, saya kasih jalan. Puasa 40 hari. Jangan nonton TV. Jangan yang lain-lain yang gak berguna saudaraku. 40 hari puasanya sampai jam 6 sore. Tekan banyain doanya. Banyain baca firmannya. Banyain bahasa roh. Nanti kalau selesai 40 hari saudara belum bisa dengar suara Tuhan, datang ke saya saudara. Loh beneran. Beneran. Karena ketika saudara sungguh-sungguh ditutup semua yang ini. Dengar suara Tuhan itu sama seperti saudara dengar suara orang yang sudah dekat dengan saudara kok. Kalau yang saudara isi terus, saya tanya, di sini ada yang udah punya pasangan belum? Yang belum, maksudnya belum menikah, udah punya pacar, boleh lambaikan tangan. Oke.
Saya tanya, yang punya pacar Sarah, saya tanya, kalau Indra telepon, kamu ngerti nggak itu Indra? Yakin? Kamu yakin suaranya itu Indra? Bukan suaranya misalkan Pak Jeffrey. Bukan suaranya siapa lagi di sini? Mungkin siapa saudaraku? Pak Chandra gitu. Kok kamu bisa tahu kalau itu Indra? Karena setiap saat, setiap hari, setiap waktu dengar suaranya terus Pak. Gimana mungkin gak kenal suaranya? Yang mengerti katakan amin. Kalau yang saudara isi di telinga saudara, ini adalah suaranya Tuhan terus. Baca firmannya Tuhan terus. Gimana gak kenal suara Tuhan? Kalau yang saudara isi film Korea terus, lama-lama gak usah belajar bahasa Korea, saudara bisa bahasa Korea. Banyak yang ketawa saudara. Banyak yang ketawa. Kenapa? Udah lama-lama saudara gak ngerti bahasanya aja, tiba-tiba saudara udah bilang, annyeonghaseyo. Loh ya benar kan saudara? Kan? Apa yang saudara dengar terus? Yang saudara masukkan terus? Gimana saudara gak kenal? Nonsen. Orang yang berkata kepada saya, Bunita, gimana dengar suara Tuhan? Kunci dirimu 40 hari. Doa puasa. Jangan dengar yang lain-lain. Matikan televisimu, matikan laptopmu. Handphonemu jangan dipakai untuk nonton segala macamnya. Fokuskan pada Tuhan. Baca firman terus. Kalau saudara gak bisa dengar suara Tuhan, datang ke saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi dengar suara Tuhan itu bukan bisa, tidak bisa. Dengar suara Tuhan mau atau tidak mau. Kunci mati kan sekarang saudaraku. Senggol kiri kanan. Tuh kan mau atau enggak mau. Asal saudara mau lakukan itu enggak mungkin saudara enggak bisa dengar suara Tuhan. Nonsen. Yang kedua puasa yang benar saudaraku. Berpuasa dalam roh, bukan hanya jasmani. Yang ketiga, yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir, latih diri untuk meningkatkan disiplin doa puasa. 1 Timotius 4 ayat 8 yuk, baca yuk sama-sama. Ini mujizat loh saudaraku, saya bisa khotbah. Beneran, tadi siang saya meeting dengan tim Kids Impact. Suara saya udah gak keluar saudara. Jadi saya tahu hari ini, kalau saya bisa berkhotbah seperti ini, dengan suara seperti ini, Tuhan sungguh-sungguh luar biasa saudaraku. Kita beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. 1 Timotius 4 ayat 8 yuk. Dibaca sama-sama yuk. Suaranya yang paling keras. 2, 3. Terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya tanya, orang olahraga sama enggak olahraga, saudara bisa bedain enggak? Bisa bedain ya saudaraku ya. Olahraga dengan gak olahraga. Yang olahraga itu biasanya saudaraku jelas, kelihatan. Saudara pegang aja saudaraku. Lengannya ini saudara pegang. Gak mungkin gak, pasti kencang saudara. Bentar ya. Kalau gak olahraga, gampang saudara. Gampang sekali. Coba cek kalau gak olahraga. Tadi siang saudaraku saya ngomong, siapa di sini yang gak pernah olahraga? Langsung bapak-bapak perutnya ditarik. Kelihatan saudaraku, itu ya, kelihatan gak bisa ditipu saudaraku. Kalau kita tubuh aja kenal olahraga Pak, dirimu, kita ini adalah roh yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Saya tanya, kura-kura itu cangkangnya atau dalamnya? Saya tanya saudara, yang mana kura-kura? Cangkangnya atau dalamnya? Saudara itu rohmu atau tubuh? Kalau engkau adalah rohmu, kenapa yang dilatih tubuhmu terus? Tubuh kenal olahraga, roh kenal yang namanya olah roh. Tuh, maksudnya gimana Pastor? Saya tanya di sini yang punya anak kecil boleh lambaikan tangan? Anak umur di bawah 3 tahun, nah Felicia aja. Bu Feli ini kira-kira Bu, kalau punya anak nih, umur udah 2 tahun, udah 3 tahun, maunya makan bubur terus, maunya makan pisang dipenyet-penyet terus, nggak mau makan nasi, dimarahin nggak? Marahin ya? Kalau punya anak 3 tahun Bu, nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan keras, bisanya cuma minum susu terus, dimarahin nggak?
Dimarahin ya saudaraku ya. Orang Kristen, bayi rohani, doa 1 menit, 3 kali sehari pas makan, plus doa mau tidur, wajar nggak saudara? Masih wajar lah, boleh lah. Sudah Kristen 5 tahun. Halo? Disuruh pendetanya doa. Jangan saya pastor, jangan saya. Saya nggak bisa doa pastor. Itu wajar. Coba senggol kiri kanan, itu mujizat. Saudara kalau punya anak, umur setahun aja belum mau makan nasi yang keras. Kita berusaha perjuangkan kok. Yang mengerti katakan amin. Kita berusaha latih dia supaya bisa makan makanan keras. Kenapa? Kalau makanan yang dimakan lunak terus, giginya gak akan bisa tumbuh dengan baik. Ini ada dokter gigi tadi nih. Nah, ada Gaby. Kira-kira kalau anak gak pernah mau makan keras, Gaby kira-kira makanya yang bubur terus sampai umur 5-6 tahun bubur terus, giginya gimana? Yang terjadi saudaraku, kalau nggak giginya lubang, itu gigi tumbuh dulu. Gigi susu dengan gigi permanen, yang permanen udah tumbuh, yang gigi susunya belum lepas. Saya tanya, saudara orang Kristen, kalau rohmu nggak dilatih terus, tikus sekalipun, kalau saudara kasih dia, capcay, burger, kasih apa lagi saudaraku, babi kecap. Saudara kasih aja semuanya saudaraku. Hai som, apalagi saudaraku, kasih capo saudaraku. Tikus sekalipun, kalau saudara perlakukan seperti itu, dengan kucing yang saudara gak pernah kasih makan. Tikus lawan kucing, menang tikus saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Dirimu bukan tubuhmu. Tubuhmu ini satu hari nanti akan dikubur dari tanah kembali kepada tanah. Dirimu adalah rohmu. Dan rohmu Alkitab berkata berasal dari atas. Satu hari nanti pulang kampung halaman. Kalau kau gak pernah latih rohmu saudaraku, tidak heran dalam kehidupanmu engkau jadi orang Kristen, tapi sedikit-dikit masalah datang, engkau hanya bisa angkat bendera setengah tiang dan kau berkata menyerah. Kenapa? Kau gak pernah latih rohmu. Sederhana, jiwa baru oke lah boleh. Sehari doa 3 kali sehari, 1 menit, 1 menit, 1 menit, oke silahkan. Tapi setelah saudara setengah tahun jadi orang Kristen, 1 tahun, naikin dong. Dari 1 menit jadi 5 menit. 5 menit jadi 10 menit bu. 10 menit setengah jam bu. Setengah jam jadi 1 jam. 1 jam sudah bisa 2 jam. Kenapa? Karena pertumbuhan jasmani terbatas. Pertumbuhan roh unlimited. Unlimited. Roh gak kenal pak. Misalkan pak, kira-kira pak, anak bapak umur sudah 27 tahun, tambah tinggi terus, bahaya gak pak? Nah ini masuk ke sini gak bisa saudaraku. Gak bisa. Kita, tubuh kita umur 18 udah selesai. 18 sampai 21 tahun sudah selesai. Ya udah setinggi-tinggi itu aja. Saudara mau operasi wajah, hidung ditambah mancung bisa saudara. Mata tambah belok bisa, bibir tambah monyong bisa saudara. Tapi operasi tinggi badan gimana caranya saudara? Gak ada. Jasmani terbatas. Kita punya limit bu. Tapi rohmu unlimited. Kalau kau latih rohmu, ngadepin masalah saudaraku, doa 1 jam, doa 2 jam, doa 3 jam, puasa, disiplin baca firman, disiplin terus. Tikus sekalipun, kalau kau beri dia makanan-makanan yang bergizi, kucing pun kalah. Saudara bukan hanya tikus, saudara ini tahukah saudara, engkau ini singa dari Yehuda, yang ada di dalammu, singa dari Yehuda. Itu yang ada di dalammu. Dikasih makan gak saudara? Dikuatkan gak? Diolahragakan gak rohmu? Kalau enggak, saudara hanya jadi orang Kristen yang terus menangis, tunduk di bawah masalahmu. Hari ini saya tantang saudaraku,
Disiplin doa, puasa, mulai tantang diri saudara, latih diri saudara, jangan jadi kerdil. Manusia rohmu harus jadi giant, harus jadi raksasa, trample on your problem. Bukan waktunya lagi saudara nangis-nangis, bukan waktunya lagi saudara hanya merenungi terus berkutat dengan masalah pribadimu nomor. Ini masalah waktu di mana saudara mulai bangkit. Saudaraku, dengar firman Tuhan berkata, bangkitlah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Doa saya, the year of great miracle bukan hanya jadi atas hidupmu, tapi melalui hidupmu engkau membawa mujizat demi mujizat demi mujizat, menjadi pembuat mujizat bagi orang yang ada di sekelilingmu. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.